Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal selalu dari kami bagi pencinta kisah mualaf dunia. Berikut ini fakta menarik yang terjadi, di mana proses mualaf seorang wanita yang telah mantap memeluk Islam, dengan judul yang kami rangkul, Fenomena Mualaf dan Perilaku Keluar Zona Nyaman, sebuah autokritik. Berkembangnya teknologi media sosial di Indonesia, telah menguak banyak fakta luar biasa tentang fenomena mualaf, yaitu orang-orang yang telah mendapat hidayah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana kisah atau perjalanan mereka masuk Islam, seringkali sangat sederhana tetapi tidak jarang penuh perjuangan, sebagaimana yang dirasakan oleh seorang wanita bernama Karissa Grani. Ia seorang dokter gigi yang bekerja di Pemprov DKI, sering memperhatikan teman-temannya yang muslimah, memakai cadar, tidak bersalaman dengan yang bukan mahram, dan sering berwutluk termasuk membersihkan hidung. Karissa berpikir bahwa perilaku teman-temannya itu ternyata sesuai dengan apa yang harus dilakukan manusia di dunia saat menghadapi pandemi COVID-19 yang lalu. Karissa kemudian menyimpulkan, inilah agama yang benar, karena sesuai dengan ilmu pengetahuan. Atas dasar itu Karissa masuk Islam. Mudah sekali, bagi Ko Asen, warga Tionghoa di Jakarta Barat, masuk Islam baginya sesuatu yang hampir-hampir tidak mungkin. Dia sebenarnya terbuka dengan banyak agama, seperti Konghucu, Buddha, dan Kristen. Tetapi untuk Islam nanti dulu, tidak terpikir sama sekali, karena, melihat tulisan Arab aja udah bikin pusing. Cara beribadah orang Islam, menurut Asen berbeda dengan agama lain yang mempunyai objek untuk disembah. Namun, apa yang terjadi kemudian, pada usia menginjak dewasa, Ko Asen mengalami perasaan panas pada tubuhnya yang luar biasa. Hal ini dialami setiap musim kemarau. Pada saat musim hujan, rasa panas itu hilang. Pada suatu musim panas, ia merasa tidak kuat lagi. Ia pun keluar rumah di sore-sore. Ia mau cari hiburan nonton film bioskop. Sebelum menonton, Asen iseng melihat-lihat dagangan buku yang digelar di pinggir jalan, di depan bioskop itu. Niatnya ingin membeli buku TTS, teka-teki silang. Tetapi Asen melihat ada judul buku yang mengusik pikirannya. Tentang ayat minta hujan, dan di situ ada anjuran, siapa yang menuliskan ayat ini pada batu hitam dan meletakkannya kemudian di bawah pohon kering akan mendatangkan hujan. Kalimat itu langsung direspon Asen. Dalam hatinya, wah ini mah bohong, ngibul, asik melihat-lihat buku. Asen lupa bioskop sudah dibuka. Ia bergegas dan meminta pedagang untuk membungkus buku TTS. Anehnya, ketika keluar dari bioskop, Asen terkejut karena buku yang dibungkus tadi bukan TTS tetapi seputar alam gaib. Siapa yang menyangka, melalui buku itu, Ko Asen bisa masuk Islam, meskipun prosesnya tidak mudah, butuh 3 kali praktek minta hujan sesuai yang diperintahkan dalam buku. Percobaan pertama, Asen terkejut karena permintaannya tidak lama kemudian dikabulkan, hujan turun lebat. Namun, Asen menganggap itu cuma kebetulan. 4 hari kemudian ketika merasa panas lagi, Asen mencoba yang kedua, dan hasilnya sama. Asen mulai percaya tetapi belum yakin. Pada prosesi ketiga, Asen tidak bisa berbicara lagi, kecuali menangis, karena ia merasa sudah berdosa tidak percaya sejak awal pada Allah. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah membagi hidayah dalam 4 hal. Yang pertama, hidayah umum ini diberikan Allah pada seluruh makhluknya, sesuai dalam Al-Quran Surat Taha ayat 50 yang artinya, Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada makhluk setiap makhluk bentuk kejadiannya dan ia juga memberinya petunjuk. Kasus mualaf di Indonesia, seperti Karissa atau Ko Asen, menurut Ketua Mualaf Center Indonesia Ko Stephen, jumlahnya sekarang sudah puluhan ribu orang. Namun, fokus tulisan ini bukan bagaimana mereka menjadi mualaf, tetapi yang jauh lebih menarik adalah bagaimana para mualaf yang baru saja beberapa tahun beragama Islam tetapi sudah mempunyai kontribusi yang sangat signifikan bagi syiar Islam, jauh melebihi orang yang sudah Islam sejak lahir. Sebut saja Felix Xiao, ia masuk Islam 2002. Tetapi penguasaan Al-Quran dan hadisnya luar biasa dibandingkan kita yang belajar Islam sejak lahir. Irena Handono, mantan biarawati, masuk Islam usia 26 tahun. Saat ini berprofesi ustazah dan berdakwah ke berbagai kota di Indonesia. Terakhir, Yusuf Ismail, keturunan Tionghoa, penginjil di gereja, ayahnya pendeta. Ia masuk Islam 1994. Kini kondang sebagai kiai, memiliki pondok pesantren Al-Hadid di Karangmojo, Gunung Kidul, DIY. Pertanyaannya, mengapa mereka jauh lebih cepat dalam belajar Islam? Mengapa mereka terlihat begitu mudah untuk istiqomah berprofesi sebagai pendakwah?
dibandingkan kita yang tetap asik dengan posisi duniawi sebagai pejabat di pemerintahan, di dunia ekonomi, di dunia politik maupun di dunia pendidikan seperti menjadi dosen. Banyak dalil baik dari Al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa seorang mualaf, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan dihapus semua dosanya yang dilakukan sebelumnya. Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Surat Al-Anfal ayat 38, banyak hadits sahih, riwayat Bukhari dan Muslim juga memberikan penjelasan yang sama, bahwa siapa saja yang bersyahadat, memeluk agama Islam, maka akan dihapuskan dosa-dosa masa silamnya, dan seperti dilahirkan kembali, suci tanpa dosa. Salah satu sosok mualaf yang juga perlu dicatat di sini yakni Ko Stephen, Ketua Mualaf Center Indonesia. Posisi sebelumnya adalah pendeta di gereja terkenal di Jakarta. Ia alumnus perguruan Kristen, S2, di Universitas Leiden, Belanda. Ketika memutuskan masuk Islam, ia mundur dari gereja. Oleh orang tuanya ia diusir. Ia pun menjadi gelandangan di Jakarta, tidur tidak jelas, di emper toko atau di emper masjid. Ia hijrah ke Cilegon jadi kuli panggul dan pekerjaan serabutan lainnya. Dengan modal bahasa Inggris, ia akhirnya bekerja sebagai office boy sebuah perusahaan asing. Dari sini ia bisa menabung dan dibantu atasannya untuk pergi umroh. Pulang umroh, ia bergerak cepat mendirikan Mualaf Center Indonesia. Melalui MCI, Ko Asen berhasil memfasilitasi orang masuk Islam sebanyak 58.000 lebih. Ketika ia sudah maju, bekerja di lembaga riset dunia di Singapura, dan mempunyai bisnis kedai kopi di beberapa tempat, Allah mengujinya kembali. Pada awal tahun 2020, dunia dihantui ketakutan virus COVID-19. Pada awal tahun 2020, dunia dihantui ketakutan virus COVID-19. Stephen berpikir dampak negatif yang mungkin akan menimpa Indonesia ketika pandemi COVID-19 merebak. Ia pun pulang ke Indonesia, menjual semua hartanya, 2 rumah, 7 mobil dan 3 motor gede, untuk membeli dan membuat masker serta beberapa peralatan medis yang dibutuhkan. Semua peralatan medis itu termasuk APD ia sumbangkan ke semua petugas kesehatan yang membutuhkan termasuk ke yayasan-yayasan Kristen dan Buddha yang menangani pasien COVID-19. Dia sendiri kemudian mengontrak rumah di Yogyakarta bersama tim bisnis dan dakwahnya, sementara istrinya tinggal di Bandung bersama mertuanya. Mengapa dia mampu melakukan itu? Banyak orang menilainya gila, terbius agama dan sebagainya. Tetapi Ko Stephen sendiri punya argumentasi sederhana. Menurutnya, harta yang dimiliki adalah titipan Tuhan. Cepat atau lambat akan kembali ke pemiliknya, karena bencana atau faktor lain. Daripada kembali ke Allah karena dipaksa, lebih baik saya sedekahkan saja, tegasnya. Menariknya, ketika banyak usaha berguguran karena pandemi, usaha kedai kopi Ko Stephen malah bertambah 19 outlet. Bagaimana dengan kita? Kita bukan orang awam. Kita warga terpelajar. Bahkan dari kita berprofesi sebagai dosen, bergelar doktor bahkan profesor, kita mengajar di sebuah perguruan tinggi Islam, yang mendorong untuk melakukan karya-karya yang mengintegrasikan Barat dan Islam. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita? Seberapa besar tenaga dan pikiran yang kita sudah habiskan untuk Islam? Apakah kita sudah puas berjuang untuk Islam dengan standar minimalis? Apakah kita masih berat meninggalkan profesi yang lebih banyak menciptakan kenikmatan dunia? Apakah bekal kita sudah cukup untuk dibawa ke kampung akhirat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berat ini, mari kita simak model lain, yakni Dr. Zakir Naik, pendakwah kondang tingkat dunia. Ia merupakan alumnus terbaik dari Fakultas Kedokteran di kota kelahirannya Mumbai, India. Meski lulus dengan nilai terbaik, ia tidak melanjutkan profesinya sebagai dokter. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Sebaliknya, bagi Zakir Naik sangat cukup untuk meninggalkan profesi paling terhormat di kota Mumbai, menuju belajar menjadi pendakwah, dengan segala konsekuensi, tidak ada pemasukan finansial, sebaliknya mengeluarkan banyak uang, waktu dan tenaga untuk membaca dan berguru pada banyak ahli agama atau ulama. Keluar dari zona nyaman mungkin mudah kita pikirkan, tetapi mengapa sulit untuk dipraktikkan? Persoalan klasik yang tidak kita disadari, bahwa jiwa yang kita anggap lebih penting dari pikiran dan tubuh, realitanya terbalik. Jujur, kita lebih mengutamakan tubuh dibandingkan jiwa. Perilaku kita untuk membesarkan jiwa, seperti ibadah terutama sedekah,
umumnya sedikit sekali dibandingkan kegiatan untuk tubuh dan pikiran. Padahal, menurut Imam Al-Ghazali bahwa jiwa itu habitat kebaikan, bila habitat itu kecil dan sempit, maka kebaikan sulit dapat bertahan lama pada diri kita. Mungkin ini penyebabnya, mengapa kebaikan tidak menjadi kebiasaan kita. Banyak kebaikan dunia maupun akhirat yang kita tahu kebenarannya, tetapi sulit atau berat kita praktikkan. Ini juga mungkin yang menyebabkan kita sulit keluar dari zona nyaman, dari profesi yang lebih besar dunianya dibandingkan akhiratnya, bila kita kembali kepada kriteria hidayah Ibnu Qayyim, berupa seruan untuk berdakwah. Di antara kita sudah banyak yang berdakwah, tetapi banyak juga yang belum punya waktu untuk itu. Sampai di sini, penulis ragu. Apakah kita benar-benar sudah mendapatkan hidayah taufik dari Allah? Sebuah tingkatan yang harus dilalui sebelum mendapatkan hidayah tertinggi yakni surga. Fenomena keluar dari zona nyaman ala mualaf mungkin sedikit banyak akan mengusik hati dan pikiran kita untuk mencoba. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perjalanan mualaf ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.